your goal is not enough. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak hadir untuk memberikan satu pemaparan terhadap materi kita, terhadap materi yang sedang kita pelajari hari ini. Dan sebelumnya kalian sudah catat, sudah merangkum materi kita minggu kemarin, yaitu mengenai iman kepada hari akhir. Sengaja Bapak buat media pembelajaran yang sederhana ini, semoga bisa melengkapi pengetahuan kita, bisa melengkapi pemahaman kita terhadap materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, Bapak siapkan PowerPoint ini untuk mempermudah kalian memahami tentang apa yang akan Bapak jelaskan hari ini. Pertama, judul kita beriman kepada hari akhir. Yang akan Bapak jelaskan pada kesempatan ini, yang pertama kita akan mengkaji lebih jauh makna beriman kepada hari akhir, kemudian macam-macam dan tanda hari akhir. Selanjutnya periode hari akhir dan bagaimana perilaku kita beriman kepada hari akhir, dan tentunya apa saja hikmah setelah kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, makna beriman kepada hari akhir. Ya, iman seperti kita ketahui bahwa iman itu artinya percaya, yakin. Kalau kita sudah beriman kepada hari akhir, maka kita yakin bahwa suatu hari nanti kita akan mengalami atau kita akan bertemu dengan hari akhir. Dapat kalian lihat dari PowerPoint ataupun dari media yang sudah Bapak siapkan. Di sini ada makna iman kepada hari akhir. Di sini ada dalil yang memperkuat ataupun dalil yang menjelaskan bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Quran Surat An-Nisa ayat 136 menjelaskan, dan Quran Surat Al-Mu'min ayat 59 juga ini menjadi salah satu dalil bahwa hari akhir ini adalah benar-benar akan terjadi. Selanjutnya hari akhir, mungkin istilah yang kalian kenal dengan istilah atau dengan nama kiamat, itu terbagi menjadi dua, ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Salah satu contoh dari peristiwa hari akhir itu yaitu bumi diguncangkan dengan dahsyat, gunung yang menjulang tinggi, langit yang terhampar luas akan hancur. Begitu juga dengan kita ataupun dengan seluruh isi yang ada di muka bumi ini. Kemudian langit akan bertabrakan, dan pada intinya bahwa bumi dan seluruh isinya ini akan hancur. Di sini ada tanda-tanda hari akhir, ada tanda-tanda kecil dan ada tanda-tanda besar. Selanjutnya anak-anakku, kita akan berbicara mengenai macam-macam dan tanda hari akhir. Yang pertama ada kiamat sugro atau yang disebut dengan kiamat kecil. Tanda dari kiamat kecil atau kiamat sugro ini adalah yaitu banyaknya perempuan yang menyerupai laki-laki dan sebaliknya. Jadi kalau kita hari ini menemukan atau melihat banyak laki-laki yang menyerupai perempuan, baik itu dari cara berpakaian, tingkah laku, gestur ataupun lainnya, itu berarti kiamat kecil itu sedang terjadi. Dan ini adalah salah satu tanda dari kiamat kecil. Kita sebagai laki-laki melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak dengan kodratnya kita, maka itu pun sama contoh atau bagian dari kiamat kecil. Selanjutnya, banyak budak melahirkan majikan. Budak di sini kita ibaratkan adalah orang tua, sedangkan majikan itu adalah anaknya. Nah, kita tidak bisa menutup mata kalau zaman sekarang itu banyak anak yang berani menyuruh orang tuanya. Bahkan hadis mengatakan, jangankan untuk memerintah, ketika seorang anak berkata ah saja kepada orang tuanya, maka itu bagian dari anak durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk salah satu ataupun dari tanda kiamat kecil ini. Ya, banyak budak melahirkan majikan di sini dapat Bapak jelaskan adalah banyaknya anak yang berani meminta ataupun menyuruh kepada orang tuanya seolah-olah dia
seolah-olah anak itu jadi eh, majikannya dan orang tua jadi budaknya. Kemudian wafatnya para ulama. Wafatnya para ulama menjadi salah satu tanda dari akhir zaman ataupun dari kiamat kecil ini. Karena dengan ulama yang wafat, dengan banyaknya ulama yang wafat, ini menjadi salah satu kita akan menjadi krisis orang pintar karena orang atau ulamanya sudah wafat. Ulama itu adalah orang yang ahli di bidang agama, orang yang insya Allah akan membantu orang-orang yang kesulitan dalam agama. Nah, kalau ulamanya wafat, jelas di masa yang akan datang kita akan masuk ke krisis keilmuan, atau bahkan kita akan kembali ke zaman jahiliyah, ke zaman kebodohan. Nah, di PowerPoint ini Bapak hanya menulis 3 saja contoh dari kiamat kecil. Nanti selebihnya kita akan cari lebih jauh lagi apa saja yang menjadi tanda-tanda dari kiamat kecil. Selanjutnya kiamat kubro, kiamat besar. Kiamat kubro di sini ditandai dengan terbitnya matahari dari barat, kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam, kemudian turunnya Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj. Selanjutnya kita akan masuk ke periode hari akhir. Nah, periode hari akhir ini adalah salah satu peristiwa yang akan kita alami setelah bumi dan seluruh isinya hancur ini, atau setelah kiamat ini terjadi. Orang-orang yang sudah mati hari ini pun kelak akan merasakan atau akan menunggu yang namanya hari-hari ini. Orang yang sudah wafat itu meminta kepada Allah agar bumi ini cepat kiamat, agar mereka bisa dibangkitkan lagi dari alam kuburnya. Hal ini akan kita lakukan ataupun hal ini akan kita rasakan tatkala bumi dan seluruh isinya ini hancur. Yang pertama, periode hari akhir itu ada yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats itu adalah hari kebangkitan semua makhluk yang bernyawa yang telah mengalami kematian atau kebinasaan dalam peristiwa kiamat. Kita sudah mati, kalau sudah wafat, nanti kita akan dihancurkan lagi, tapi dibangkitkannya kita itu setelah kiamat terjadi. Kemudian Yaumul Hasyr. Yaumul Hasyr ini adalah atau yang sering kita kenal dengan istilah Padang Mahsyar, di mana manusia akan berkumpul pada satu tempat yang disebut dengan Padang Mahsyar. Tempat ini sangat luas dan di sana kita semua akan menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana berkumpulnya kita pada saat itu di hari itu untuk melakukan perhitungan terhadap segala amal kita yang kita lakukan selama hidup di dunia. Yaitu yang ketiga, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu adalah hari perhitungan. Nah, setelah kita berkumpul di Padang Mahsyar, kemudian kita akan masuk ke Yaumul Hisab. Yaumul Hisab itu kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah kita lakukan selama di muka bumi ini. Kemudian Yaumul Mizan. Setelah Yaumul Hisab, kemudian Yaumul Mizan, yaitu hasil penimbangan. Hari penimbangan amal manusia, dan pertimbangan ini akan dilakukan seadil-adilnya. Kita ketahui bahwa selama kita hidup di muka bumi ini ada 2 malaikat yang selalu mengawasi kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Nah, hasil dari pencatatan malaikat Raqib dan Atid ini kelak akan ditimbangkan di satu hari yang disebut dengan Yaumul Mizan. Maka apabila amal soleh kita lebih banyak, tentunya kita bersenang hati. Tapi apabila sebaliknya, nauzubillah min dzalik. Kemudian Yaumul Asyirat. Yaumul Asyirat ini adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. Kita yakin bahwa di dalam periode hari akhir ini kita akan melewati satu tempat atau satu jembatan yang disebut dengan jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan ini adalah jembatan yang terbentang menuju surga dan di bawahnya itu api neraka. Selanjutnya yang terakhir yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan di mana semua amal yang kita lakukan di muka bumi ini Allah akan memberi balasan kepada kita. Kalau kita banyak amal solehnya, insya Allah maka Allah akan janjikan surga terbaik untuk kita. Tapi sebaliknya, apabila kita semasa hidup di dunia ini tidak menjadi orang yang bertakwa,
tidak pernah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka nerakalah balasan untuk kita. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, bagaimana perilaku yang harus kita lakukan setelah kita mengimani iman kepada hari akhir ini? Yang pertama, jelas dengan kita yakin bahwa suatu saat akan ada yang disebut dengan hari akhir, maka hal yang harus pertama kita lakukan adalah merubah kebiasaan kita dengan memperbanyak amal yang soleh. Salah satunya dengan kita berperilaku yang baik, jujur, adil, dan tentunya beramal untuk mempersiapkan kehidupan kita kelak. Selanjutnya, kita pun harus berhati-hati dalam memilih teman, karena bagaimanapun juga teman yang baik sangat membutuhkan, karena teman yang baik akan membawakan kita kepada kemaslahatan. Selanjutnya, setelah kita meyakini adanya hari akhir ini, tentu ada hikmah yang bisa kita petik setelah mempelajari ini. Yang pertama, menemukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menenteramkan jiwa, kemudian memotivasi diri untuk senantiasa berbuat baik, bekerja keras, dan tentunya menyempurnakan keimanan kita. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hari akhir ini, kita menjadi manusia yang lebih baik, menjadi manusia yang senantiasa menyiapkan semua amal soleh kita, dan insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa hijrah untuk jauh lebih baik. Sekiranya ini yang bisa Bapak sampaikan dalam pembahasan bab pertama ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala bentuk kekurangannya. Silakan setelah post video ini Bapak tunggu komentar kalian. Komentarnya bisa satu pertanyaan ataupun satu pernyataan, kita diskusikan di classroom kita. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, menjadikan ilmu baru buat kita semua, dan mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tentunya menjadikan kita atau menjadikan pribadi kita yang jauh lebih baik lagi, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mengamalkan apa yang seharusnya kita lakukan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya, apabila ada pemaparannya yang sedikit kurang atau tidak dipahami oleh kalian. Kesempurnaan tentunya hanya milik Allah, kekurangan hanya milik Bapak. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.